Pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman dan juga para asisten geomorfologi tahun 2021. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Harga Putri Stohang, dengan NIM 2009086016, Ahmad Rifki dengan NIM 2009086026, Muhammad Adrian Pratama NIM 2009086028, Agresta Yuelsa Tamuo dengan NIM 2009086032, Wario dengan NIM 2009086051, dan yang terakhir Seito Dimbua dengan NIM 2009086052. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 bagian, yaitu bentuk asal kars, bentuk asal aeolian, dan juga bentuk asal marin. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk asal kars. Nah, buat teman-teman sekalian mungkin ada yang belum paham tentang apa itu kars karena mungkin kurang familiar di telinga para orang-orang awam. Jadi istilah kars ini dikemukakan oleh para ahli geologi untuk menerangkan gejala rupa bumi yang diakibatkan oleh proses kimia dan juga fisika pada kawasan batu gamping atau batuan yang mudah larut. Meskipun demikian, tidak berarti setiap tempat yang ada batu gampingnya akan terbentuk topografi kars. Nah, kan sudah tahu nih apa itu makna kars sendiri. Pasti bertanya dong, kenapa terjadinya kars? Nah, kali ini kami akan bahas tentang proses terjadinya kars itu sendiri. Jadi, kars itu terbentuk akibat proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah berbatuan karbonat yang terletak pada daerah tropis basah dengan topografi tinggi dan juga vegetasi penutup cukup yang rapat. Batuan karbonat yang memiliki banyak diaklas akan memudahkan air untuk melarutkan CaCO3. Nah, syarat-syarat terbentuknya kars itu pasti ada dong. Nah, kali ini kami akan bahas syarat-syarat terbentuknya kars itu sendiri. Ada beberapa syarat-syarat terbentuknya kars, diantaranya batuan yang mudah larut, kompak, tebal, dan mempunyai banyak retakan. Yang kedua, curah hujan yang cukup. Yang cukup ini dimaksud yaitu lebih dari 250 mm per tahun. Yang ketiga, batuan terekspos di ketinggian yang memungkinkan perkembangan sirkulasi air atau drainase secara vertikal. Dan yang keempat, ketebalan lebih dari 100 meter. Selanjutnya akan dibahas teman saya, Agresta Yuelsa. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kars? Jadi, dalam kars ini adalah bentang alam yang sangat spesifik secara morfologi, geologi maupun hidrogeologi, dan dapat menghasilkan bentuk lahan yang berkembang di exokars maupun di endokars. Dan di exokars maupun endokars itu, exokars itu memiliki arti ya, yang adalah sebuah fenomena yang dijumpai di atas permukaan tanah kawasan kars, yaitu bentuk negatif ataupun cekungan seperti dolin, ufala, polje, dan bentuk positif atau bukit seperti conical hill. Dan endokars sendiri adalah semua fenomena yang dijumpai di bawah permukaan tanah kawasan kars. Yang paling sering dijumpai adalah gua, sungai, bawah tanah, saluran, dan terowongan. Dan bentuk lahan di daerah kars itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada dolin. Jadi dolin ini merupakan bentuk lahan cekungan tertutup yang terbentuk bulat atau lonjong yang berada di permukaan yang terjadi akibat adanya proses pelarutan. Dan bentuk dolin juga berkisaran antara 20 derajat sampai 30 derajat. Dan kadang-kadang lebih curam bahkan berupa tebing tegak. Dan perbedaan geometri tersebut disebabkan perbedaan kontrol struktur geologi, tingkat pelarutan atau gabungan keduanya. Dan yang kedua ada ufala. Ufala adalah gabungan dari dolin yang terbentuk di kars akibat proses pelarutan lanjutnya. Dan ufala juga terjadi akibat depresi besar karena runtuhnya atap sungai di bawah tanah yang dicirikan oleh dinding relatif curam.
Dan yang ketiga ada polje, dan polje ini merupakan bentuk lahan kars yang mempunyai cekungan yang lebar, dasar yang rata, dan bentuknya itu memanjang dan relatif datar. Dan polje terjadi dari perluasan ufala atas proses solusi dan runtuhnya dinding yang telah lapuk. Yang terakhir ada six atau sinkhole. Sinkhole yang biasa disebut sebagai sin atau dolin. Depresi topografi ini proses terbentuknya ketika batuan dasar kapur yang mendasari dilarutkan oleh air dan tanah. Ada dua varietas utama. Yang pertama disebabkan oleh runtuhnya atap gua, yang lainnya oleh pelarutan batu secara bertahap di bawah mantel tanah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Bentuk asal aeolian. Lahan aeolian merupakan lahan yang terjadi karena bentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan aliran air. Bentuk lahan asal proses aeolian merupakan bentukan lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentukan utamanya, yakni dengan pembentukan endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kokoh oleh angin. Istilah aeolian berasal dari nama dewa Yunani Aeolius, penjaga angin. Aeolian atau aeolian berkaitan dengan proses aktivitas angin dan lebih khusus lagi kepada angin kemampuan untuk membentuk permukaan. Bumi dan planet-planet, angin dapat mengikis, mengangkut, dan mengendapkan bahan-bahan material di daerah yang jarang terdapat vegetasi dan wilayah sedimen yang luas. Meskipun air jauh lebih kuat daripada angin, proses aeolian merupakan proses yang penting pada daerah kering seperti gurun. Bentuk lahan aeolian adalah bentuk lahan yang terbentuknya akibat proses angin, yang mana memiliki kemampuan untuk mengikis, mengangkut, dan mengendapkan material-material pasir ataupun debu. Contohnya seperti gambar di atas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bisa dilihat di sini ada syarat-syarat berkembangnya lahan aeolian. Yang pertama itu tersedia material berukuran pasir halus sampai kasar dalam jumlah banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Lalu ketiga, adanya angin yang mampu mengangkat dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi atau objek lain. Di sini bisa kita lihat proses terbentuknya lahan aeolian itu ada dua. Yang pertama itu deflasi atau deflation. Jadi deflation itu proses deflasi gerakan tiupan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Yang kedua itu ada korasi atau correction. Korasi angin dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Materi batuan yang mudah terangkut oleh angin adalah materi-materi halus, misalnya debu. Materi yang halus ini akan diterbangkan angin sampai ke tempat yang cukup jauh. Adapun jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin, yaitu ada dua. Yang pertama suspensi atau suspension, merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Gerakan ini tidak besar peranannya dalam mengangkut pasir, karena kemampuan mengangkut ke atas sangat terbatas. Yang kedua ada saltasi atau saltation, yaitu gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Gerakan saltasi secara langsung disebabkan tekanan angin terhadap butiran pasir. Pasir yang ditiup, angin pada umumnya mempunyai gerakan saltasi. Yang ketiga ada rayapan permukaan atau surface crack. Gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh karena tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan materi butiran ini secara teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecahan-pecahan di atas
tempat jatuhnya pasir. Proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang menjadi lambat, pengendapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan raipan tanah. Bentuk lahan hasil aeolian. Yaitu A, bentuk lahan hasil aeolian. Pertama itu ada Lewis. Aktivitas angin dalam mengendapkan material dipengaruhi oleh kecepatan angin, rintangan batu, vegetasi, dan material yang dibawa oleh angin. Kedua, ada endapan pasir. Ada beberapa tipe yang ditemukan oleh jumlah pasir dan vegetasi, yaitu sandseed, sand shadow, sandfall, dan sand drift. Ketiga, ada gumuk pasir atau dunes, adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Gumuk pasir mempunyai penampang tidak simetri. Kemiringan lereng pada arah datangnya angin 5 derajat sampai dengan 10 derajat, dan arah membelakangi arah angin 30 derajat sampai dengan 34 derajat. Gumuk pasir dapat dibedakan menjadi gumuk pasir sabit Barchan, sisi yang menghadap arah angin landai dan yang di belakang atau slip face. Yang kedua ada gumuk pasir melintang, posisi melintang arah angin atau tegak lurus arah angin. Terbentuk pada daerah yang banyak cadangan pasirnya dan sedikit tumbuhan. Lalu ada gumuk pasir parabolik, berbentuk sabit dengan tanduk yang panjang ke arah datangnya angin, terbentuk di mana vegetasi menahan bagian tanduk. Lalu ada gumuk pasir memanjang, berupa gundukan pasir yang hampir lurus sejajar arah angin. Lalu ada wheelback dunes, adalah gumuk pasir yang longitudinal yang sangat besar, puncaknya datar dan di atasnya dapat terbentuk barsan dan shaft kecil-kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk asal marin. Geomorfologi asal marin merupakan bentuk lahan yang terdapat di sepanjang pantai. Proses perkembangan daerah pantai itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kedalaman laut. Semakin dangkal laut, maka akan semakin mempermudah terjadinya bentang alam daerah pantai. Dan semakin dalam laut, maka akan memperlambat proses terjadinya bentang alam di daerah pantai. Selain dipengaruhi oleh kedalaman laut, perkembangan bentang lahan daerah pantai juga dipengaruhi oleh yang pertama, struktur, tekstur, dan komposisi batuan. Yang kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah di daerah sekitar pantai tersebut. Tiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga dari luar. Misalnya, yang disebabkan oleh angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di permukaan bumi daerah pantai. Misalnya, tenaga vulkanisme, diastrofisme, pelipatan, patahan, dan sebagainya. Dan yang kelima, kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut. Bentuk lahan aeolin atau eolin merupakan bentuk lahan yang terbentuknya dipengaruhi oleh proses angin yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan daerah pantai dan pesisir. Pengaruh proses marin berlangsung intensif pada daerah pantai pesisir, khususnya pada garis pantai di wilayah pesisir tersebut.
Bahkan, ada di antaranya khususnya pada garis pantai di wilayah pesisir tersebut. Bahkan, ada di antaranya yang sampai puluhan kilometer masuk ke ke dalam. Selain itu aman. Selain itu berbagai proses lain seperti proses tektonik pada masa lalu, erupsi gunung api, perubahan muka air lain seperti proses tektonik pada masa lalu, erupsi gunung api, perubahan muka air laut, dan lain-lain. Sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi medan pantai dan laut. Dan sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi medan pantai dan pesisir beserta karakteristik lainnya. Ada kalanya proses marin di kawasan ini berkombinasi dengan proses angin atau aeolin. Medan yang terbentuk dari kombinasi dengan proses angin, aeolin, medan yang terbentuk dari kombinasi dus, proses ini bersifat spesifik dan proses ini bersifat spesifik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rataan pasangan surut yaitu bentuk deposisional yang luas terdiri dari material lumpur terbentuk oleh tenaga pasangan surut air laut. Rataan pasangan surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuaria pasang surut. Adapun selanjutnya yaitu laguna, yaitu sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batuan karang atau semacamnya. Jadi air yang tertutup di belakang gugusan karang atau di dalam atol disebut juga laguna. Bentuk lahan marin atau laut merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut atau bisa disebut juga gelombang dan arus. Baik proses yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun destruktif atau abrasi dan terdapat pada wilayah kepesisiran. Bentuk lahan ini kadang bergabung dengan fluvial yang bertemu dengan lautan. Selanjutnya ada speed, adalah endapan material pasir yang memanjang pada bagian tepi daratan dan terus mengalami perkembangan dan menyebabkan perubahan arah pesisir. Dan selanjutnya adalah scarpate foreland, yaitu akumulasi sedimen dengan bentuk segitiga atau melengkung dan meronjok ke arah laut. Dan selanjutnya ada tubulo, merupakan benting gisik yang berhubungkan suatu pulau dengan pulau utama. Pulau terbentuk karena gelombang besar dari arah samudera tertahan oleh pulau kecil sehingga terjadi gelombang diafraksi, yaitu gelombang yang lemah dan melambat setelah pecah tetap bertabrakan dengan penghalangnya. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk kita semua.